yang pembicaraannya terkadang kumunar, aku peringatkan kepada kalian, ada neraka yang menanti kita. Nggak ada jalan lain untuk menuju ke surga kecuali lewat neraka. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba adalah tatkala Allah membimbingnya untuk membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Al-Quran ini kalamu Rabbil Alamin. Kita kadangkala baca quote-quote yang dibikin oleh orang, ya. Kemudian hati kita tersentuh. Kadangkala kita sibuk mendengarkan podcast di mana orang berbicara yang pembicaraannya terkadang ya mungkin ada manfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat. Tatkala kita membaca kitabullah, Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Maka jangan pernah engkau memejamkan mata kecuali engkau sudah membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala. Walaupun satu halaman, bersama artinya, bersama tafsirnya, engkau akan mendapatkan sebuah ketenangan dalam hatimu dan petunjuk dalam jalanmu menyelesaikan kehidupan dunia ini. Ada banyak godaan yang membuat sebagian manusia akhirnya lalai dari kitabullah. Padahal dia baca hari itu. Tapi apa yang dia baca? Ya, dia mungkin membaca berita. Dia mungkin membaca tulisan-tulisan manusia. Mungkin dia membaca cerita atau yang lainnya. Dia membaca WhatsApp, groups. Maka usahakan ya engkau manusia merdeka. Engkau bebas menentukan pilihan hidup. Ada yang ingin bersenang-senang di muka bumi ini. Tapi ada yang ingin bersenang-senang di bumi ini dan kelak di akhirat dan diselamatkan dari api neraka. Engkau yang memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi usahakan engkau baca kitabullah. Yakin engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi memang semua yang indah
semua yang menyenangkan itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Kita sampai ke surat Al-Muddathir. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini terdiri dari 56 surat. Tapi 5 ayat yang pertama itu turunnya lebih dahulu daripada ayat-ayat yang selanjutnya. Di muqaddimah dari Ibnu Katsir akan menyebutkan bagaimana perjalanan turunnya Al-Muddathir ini. Ada yang mengatakan Al-Muddathir menjadi surat yang pertama atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW. Ya, Al-Muddathir adalah wahyu yang pertama turun setelah fase putusnya wahyu. Berhenti wahyu, nggak turun. Sedangkan yang pertama turun kepada Nabi SAW adalah Iqra. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi kita Muhammad SAW nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Nubbi'a bi Iqra. Beliau menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Namun beliau menjadi rasul dengan turunnya Al-Muddathir, di mana Allah memerintahkan untuk membaca di Iqra, dan di Al-Muddathir diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kita akan baca. Tafadhal, barakallahu fiik. Nah. Afwan, suaranya belum terdengar. Bismillah. Tafsir surah Al-Muddathir dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullah ta'ala. Al-Muddathir, orang yang berkemul. Surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabb-mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu, bersabarlah. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Dilanjutkan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ditetapkan dari hadits riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Jabir radhiyallahu an bahwasannya dia pernah mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an ialah ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut, dan pendapat tersebut ditentang oleh jumhur ulama.
di mana mereka berpendapat bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan olehnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Lanjutkan. Sebagaimana ayat di atas akan diuraikan lebih lanjut pada bahasan berikutnya insyaallah. Imam Al-Bukhari menukilkan, Yahya mengabarkan kepada kami, Waki memberitahukan kami dari Ali bin Al-Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman mengenai ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Maka dia menjawab, Ya ayyuhal muddathir. Aku mengatakan, mereka berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Abu Salamah menyatakan, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah mengenai hal tersebut, dan engkau mengatakan kepadanya, seperti apa yang engkau katakan kepadaku. Maka itu Jabir berkata, aku tidak memberitahumu kecuali apa yang diberitahukan Rasulullah SAW kepada kami. Beliau bersabda, Jawartu bihira'in falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu fanadhartu an yamini falam ara syai'an wa nadhartu an shimali falam ara syai'an wa nadhartu amami falam ara syai'an wa nadhartu khalfi falam ara syai'an فرفعت رأسي فأريت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Aku pernah menyendiri di Gua Hira. Setelah selesai menyendiri, aku pun turun. Tiba-tiba ada suara yang berseru kepadaku. Maka aku menoleh ke kanan, tetapi aku tidak melihat sesuatu. Lalu aku menoleh ke kiri, namun aku tidak mendapati sesuatu apapun. Kemudian aku melihat ke depan, akan tetapi aku tidak melihat sesuatu. Kemudian aku melihat ke belakang, namun aku tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian aku mengangkat kepalaku, ternyata aku melihat sesuatu. Lalu aku mendatangi Khadijah, dan aku katakan, selimutilah aku dan siramkan air dingin ke tubuhku. Dia berkata, maka dia pun menyelimutiku dan menyiramkan air dingin kepadaku. Dia berkata, maka turunlah ayat, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah. Barakallahu fiik. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada penjelasan bahwa ternyata perbedaan pendapat ini sudah terjadi sejak zaman para tabi'in. Mereka yang berguru kepada para sahabat, seperti yang diceritakan oleh Imam Bukhari, bahwa Jabir bin Abdullah, ingat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia dari kalangan Ansar, dia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, menyebutkan bahwa yang pertama turun adalah Al-Muddathir. Tapi sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan yang pertama turun adalah Iqra. Jadi seakan-akan bertentangan. Sehingga Yahya bin Abi Katsir yang dia bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan bagaimana Jabir menyampaikan bahwa yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis yang baru saja kita baca. Tapi sebenarnya di hadis yang baru saja kita baca itu tidak ada penjelasan bahwa itu adalah yang awal diturunkan. Maka kita akan melihat di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada penjelasan bahwasanya memang ayat itu bukan yang pertama turun. Kenapa? Karena ternyata Nabi SAW sudah pernah bertemu Jibril sebelumnya. Sehingga ada wahyu yang sebelumnya sudah turun.
Lalu turun ini. Nah, kita akan lanjutkan hadis dengan riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari, di riwayat Imam Muslim ada penjelasan yang lebih menjurus ke sana, bahwasanya Al-Mudaththir bukan yang pertama turun. Nah, silakan. Demikianlah hadis tersebut disisir dari sisi ini. Dinukilkan pula oleh Muslim melalui jalan Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah, dia bercerita, Jabir bin Abdullah memberitahuku bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu perihal masa penurunan wahyu, bahwa beliau bersabda, Fabaina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari qibala as-sama' فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل يا أيها المدثر قم فأنذر حتى الآية فاهجر. Ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu, aku pun mengarahkan pandangan ke langit. Ternyata, ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, dengan duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka aku menjadi takut, panik karenanya. Sehingga, aku pun tersungkur ke tanah. Kemudian, aku mendatangi keluargaku, dan aku katakan, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Lalu, turunlah ayat, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir sampai kata fahjur. Lanjutkan. Abu Salamah berkata, warwajza berarti berhala. Lantas wahyu datang silih berganti. Itulah lafaz Al-Bukhari. Redaksi itu yang terpelihara. Hadis tadi menunjukkan wahyu pernah turun sebelum ini. Seperti yang disabdakan, ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, yaitu Jibril, saat mendatangi beliau dengan mengucapkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Barakallahu fikum. Afwan, ini di terjemahannya dengan perantaran kalam. Betul apa salah ini? Nah, dengan perantara kalam apa kolam? Kolam. Kolam ya. Ini diganti kolam yang artinya pena ya. Pena. Iya, alladzi 'allama bil qalam. Itu dengan pena. Baik, sebelum dilanjutkan jemaah, ada 4 skill yang seharusnya manusia itu berusaha untuk memilikinya. 4 ya, semoga Anda nggak salah. 4 skill ini, yang pertama adalah berbicara, yang kedua mendengarkan, yang ketiga membaca, yang keempat menulis. Yang pertama dan yang kedua ini, masyarakat Indonesia banyak memiliki skill ini. Skill berbicara, skill dengarkan orang ngomong, mungkin skill nonton, itu banyak. Sedangkan untuk mendapatkan ilmu, maka perlu yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, yang keempat ini adalah membaca dan menulis. Di surat Iqra yang baru saja kita baca, Allah memerintahkan untuk membaca. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mengajarkan dengan al-qalam. Ini menunjukkan pentingnya menulis.
Tapi banyak di antara kita yang ketika datang kajian, dia hanya membawa telinga dan mata mungkin. Maka usahakan tadi kita punya kolam dan kita juga mencatat, lalu kita membaca. Ya, ini hanya ingin mengingatkan bagaimana adik-adik yang sedang belajar, yang mungkin banyak membaca, jangan lupa juga untuk menulis. Alhamdulillah, kalian di rumah Quran berusaha untuk menghafalkan kitabullah dengan membacanya, mencetorkannya, tapi jangan lupa untuk berusaha menulis. Mencatat faedah-faedah ketika lewat sebuah ayat yang menyentuh di hati, tulislah di buku catatanmu. Mungkin nanti kau bisa balik ke sana ya. Kenapa? Karena kita pelupa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong, waduh, kita seneng banget. Maka kenapa di Indonesia ini kafe-kafe itu rame dengan orang yang ngomong dan mendengarkan. Kenapa podcast itu banyak yang menonton, sedangkan perpustakaan jadi sepi ya. Ya tadi skill kita masih di yang pertama dan kedua. Semoga kita bisa naik untuk menjadi orang yang membaca, karena memang ayat yang pertama turun adalah Iqra, kemudian menjadi orang yang menulis, karena di Iqra pun ada isyarat bahwa Allah mengajarkan dengan al-qalam ya, dengan pena. Baik, kita lanjutkan. Lantas surah ini turun sesudah beberapa waktu berlalu. Lalu malaikat Jibril pun turun. Dan sisi penyatuan pendapat bahwa yang pertama kali turun setelah masa wahyu adalah surah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah memberitahu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma fatara al-wahyu anni fatratan, fabaina ana amshi, sami'tu sawtan minas sama', farafa'tu basari qibala as-sama', فإذا الملك الذي جاءني قاعد علي كرسي بين السماء والأرض." قاعد baca lagi. على ya. فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني فزملوني فزملوا أيوة زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ثم حمي الوحي وتتابع. Kemudian wahyu sempat terhenti turun kepadaku beberapa waktu. Lantas ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu aku pun mengangkat pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang dahulu pernah mendatangi diriku tengah duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka aku pun dibuat sangat takut, panik olehnya, sehingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Selanjutnya, aku mendatangi keluargaku dan kukatakan kepada mereka, "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat, "Hai orang yang berkemul, berselimut, bangun, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah." Kemudian wahyu banyak yang turun secara berturut-turut, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Az-Zuhri. Barakallahu fiik ya. Dengan penjelasan para ulama, maka masalah sudah bisa diselesaikan. Bahwa di hadis Jabir sendiri juga menyebutkan bahwa yang pertama turun adalah Iqra. Kemudian ada fase wahyu itu terhenti. Ada banyak hikmah yang disebut oleh para ulama yang mungkin kita juga sudah pernah membahas tatkala kita mengkaji kitab Fiqhus Sirah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, bahwa di antara hikmahnya
agar Nabi SAW merindukan itu wahyu. Agar beliau juga bisa memastikan bahwa yang turun itu benar-benar wahyu Allah Azza wa Jal. Bukan sesuatu yang bisa diatur oleh beliau. Enggak. Tapi yang menurunkan adalah Allah Azza wa Jal. Dan juga Al-Quran ini bukan buatan Nabi SAW. Kalau buatan Nabi SAW, maka beliau bisa membuatnya kapan beliau menginginkannya, kapan orang-orang memintanya. Tapi yang ada beliau adalah menunggu dan menanti wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Setelah wahyu itu terputus, kemudian berapa lama wahyu itu terputus? Ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari ya. Kemudian baru turun wahyu yang pertama setelah putusnya wahyu kepada Nabi SAW, yaitu ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Jamaah rahimakumullah, ada pelajaran penting dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Bagaimana sikap keluarga. Keluarga ini dulu dan sekarang masih sebenarnya tidak tahu dengan apa yang terjadi di luar sama suaminya. Suaminya bekerja. Suaminya mungkin kecapean. Suaminya mungkin mendapatkan beban dari atasannya yang menyebabkan dia harus menforsir energi, harus memeras pikirannya, sehingga pulang ke rumah capek, lelah. Nabi SAW di jalan pulang menuju ke rumahnya, beliau menghadapi sebuah peristiwa yang menyebabkan beliau sampai nggak kuat membawa tubuhnya. Jadi orang kalau takut itu, tahu-tahu lututnya itu lemes, kayak tidak bertulang, jatuh jemaah Nabi SAW. Maka ketika pulang ke rumahnya, kita lihat bagaimana sikap seorang istri, bagaimana sikap keluarga, tatkala sang ayah, tatkala suami balik ke rumahnya. Maka yang ada menyambutnya. Yang kedua, memenuhi permintaannya. Tidak bertanya, tapi memberikan apa yang diminta. Ketika yang diminta jelas, Nabi SAW meminta dua hal. Diselimutin dan disiramkan air. Maka itu dilakukan oleh keluarga. Tapi boleh jadi ada suami yang pulang ke rumah, keluarga tahu bahwa wajah suami atau ayah mereka ini lagi masam. Menunjukkan ada masalah yang sedang dia pikirkan atau dia hadapi. Maka jangan menanyakan ada apa ini dan itu. Yang kedua, jangan pula, kadang-kadang istri ada masalah di rumah. Melihat suami pulang, langsung dia cerita anak-anak kayak gini, ini, itu. Apabila itu yang terjadi, maka sakinah, kedamaian dan ketenangan dari rumah akan hilang. Yang ada keributan. Makanya kadangkala ada para istri mengatakan suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke. Mungkin suamimu memang seperti yang kau ceritakan. Bagaimana engkau sebagai seorang istri merubah suamimu? Karena kehidupan rumah tangga ini bukan pertarungan antara lelaki dan wanita. Tapi yang ada penyatuan agar dua insan ini membangun, bukan menghancurkan. Makanya disebut rumah tangga. Jadi dia membangun rumah tangga ini. Namun apabila dua orang ini tidak sinergi, yang akan terjadi keributan. Maka tolong para istri contoh bagaimana Khadijah menyambut suami. Nabi SAW minta diselimutin, minta disiramin air. Tanpa mereka bertanya, ada apa, kenapa, ayo ceritakan. Jangan. Jadi terkadang suami itu memang dia tidak ingin menceritakan. Kenapa dia tidak ingin menceritakan? Yang pertama, dia tidak ingin membebani keluarganya. Biar beban itu untuk dia. Karena boleh jadi kalau dia cerita,
istrinya akan ikut stres, akan depresi, dan akan berdampak kepada pelayanan istri kepada suami dan perawatan istri, pemeliharaan untuk keluarga dan anak-anak. Karena dia memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak jadi beban dia. Ada yang suaminya ditipu, umpamanya. Lalu sang suami cerita ya, sang istri ikut stres. Bukan malah menyelesaikan masalah, sang istri mengatakan, oh seharusnya engkau nggak kayak gitu, seharusnya kayak gini, seharusnya. Ini udah terjadi. Dan beberapa masalah di rumah tangga itu kadang-kadang karena campur tangan istri kepada sesuatu yang sebenarnya bukan urusan dia. Urusan dia menenangkan suaminya. Urusan dia bagaimana dia membackup suaminya. Membackup suaminya. Menjadi sandaran untuk suaminya. Ketika suaminya pulang dalam kondisi tidak nyaman. Karena ada istri yang ikut urusan suami akhirnya menambah keributan di rumah, menjadikan dia nggak mood untuk ngurusin anak-anak karena mikirkan suaminya kena tipu, seharusnya nggak kayak gini, kayak gitu. Jangan. Maka tolong para istri, tetaplah engkau menjadi penenang. Ya, ada obat penenang ya. Orang kalau minum itu tenang. Walaupun kita tahu obat penenang sebagian diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang memabukkan umpamanya. Istri harus menjadi itu. Jadi suaminya datang, engkau tenangkan. Dia mau apa, kau berikan. Kalau dia nggak ngomong apa-apa, maka engkau tawarkan sebuah pelayanan buat dia. Setelah dia datang, kelihatan nggak nyaman suaminya. Itu Khadijah nggak tanya sama sekali. Diselimutin, disiramin air. Sampai Nabi cerita akhirnya. Ya, ini sebuah pelajaran dari hadis yang baru saja kita baca. Bagaimana Nabi SAW minta diselimuti, mereka menyelimuti. Bagaimana Nabi SAW minta disiramkan air untuk didinginkan, beliau disiramin air untuk didinginkan, dan keluarga diam. Tapi berusaha untuk melayani apa yang diinginkan oleh suaminya. Baik, insya Allah masalah ini sudah tuntas ya, berkaitan dengan wahyu yang pertama turun. Maka dua-duanya pertama turun. Iqra pertama turun, Al-Mudaththir pertama turun. Tapi masa turunnya berbeda. Tadi disinggung bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam menjadi nabi dengan turunnya Iqra dan menjadi rasul dengan turunnya Al-Mudaththir. Baik, kita lanjutkan. Firman Allah, fa'anzir, bangun, lalu berilah peringatan. Artinya, bersiaplah untuk menyatukan tekad serta berilah peringatan kepada umat manusia sehingga dengan semua itu akan tercapai misi kerasulan sebagaimana dengan ayat pertama yang telah tercapai misi kenabian. Barakallahu fikum. Qum bisa digambarin ya, orang yang sedang tidur pakai selimut. Jadi menunjukkan dia sedang gak enak badan, kurang sehat, atau dia capek, lelah, atau dia malas untuk menjalani kehidupan ini. Maka Allah Azza wa Jal setelah memanggil dengan ya ayyuhal muddaththir. Jadi ingat ya, Allah nggak pernah Jalla Jalaluh memanggil nabinya dengan namanya. Nggak pernah. Di dalam Al-Quranul Azim kita tidak akan mendapati Allah memanggil ya Muhammad. Tapi ada ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, Nuh, ya Nuh. Ada panggilan itu. Tapi untuk Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau nggak dipanggil dengan namanya. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bakal masuk surga jemaah kecuali kalau kita ikut di belakang Nabi alaihissalam. Kita akan melihat bagaimana perjuangan beliau menyampaikan agama Allah ini. Allah suruh beliau untuk bangkit. Bangun. Ngapain? Fa'andir.
berilah peringatan. Peringatan kepada orang-orang yang menentang, kepada orang-orang yang keluar dari rel, kepada orang-orang yang masih menduakan Allah Azza wa Jal, kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kepada manusia-manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Berikan peringatan akan adanya neraka yang menanti umat manusia. Makanya pernah Nabi SAW naik di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan, andartukumun nar. Andartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, ada neraka yang menanti kita. Nggak ada jalan lain untuk menuju ke surga kecuali lewat neraka. Dan kita juga pernah bahas ketika tafsir firman Allah, fa'andartukum naron taladha. Maka aku peringatkan kepada kalian naron taladha, neraka yang menyala-nyala. Maka beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dengan ayat yang pertama yaitu Iqra telah tercapai misi kenabian. Dan dengan ayat Al-Muddathir tercapai misi kerasulan. Beliau menjadi rasul. Artinya sudah. Kalau kemarin hanya mendapatkan wahyu tanpa ada perintah untuk menyampaikan, di ayat yang kedua turun ini, atau wahyu kedua yang turun ini, beliau diperintahkan untuk menyampaikan, memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut. Dan orang itu kalau diperingati nggak suka, dikatakan awas loh, jangan, bahaya. Makanya akhirnya kan ada ungkapan-ungkapan bagaimana mendidik anak dengan kata-kata yang positif, ya, tidak dengan jangan. Oke, nggak ada masalah. Tapi memang ada kondisi yang harus diperingatkan. Ada orang yang hampir jatuh. Bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Ada orang yang mau menerabas jalan yang membahayakan. Bagaimana sikap kita? Maka kita memberikan peringatan. Baik, lanjutkan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, yakni agungkanlah. Nah, jemaah, berkaitan dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah itu maha agung. Kita pernahkah, pernah insya Allah sih, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla ketika engkau sholat? Lalu mungkin kau punya masalah, ya. Engkau punya problematika dalam kehidupanmu yang sangat memberatkanmu dan membuatmu jadi gundah gulana. Kemudian engkau sholat. Engkau mengatakan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bumi ini saat ini berisi hampir 8 miliar manusia. Allah yang memberikan rizki kepada semuanya. Berisi miliaran burung dan ikan-ikan di lautan sana. Entah berapa jumlah mereka. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Masalahmu apa gitu loh. Cuma tadi kita kadang-kadang gak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Di hati kita masih ada ketergantungan kepada sebab-sebab, ya. Ketergantungan kepada makhluk. Ya. Padahal Allahu Akbar. Jadi mengagungkan Allah itu tentunya dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Menyandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Di antara doa yang dibaca sebelum tidur, yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Allahumma
Inni aslamtu nafsi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu dan menyerahkan semua urusanku kepadamu, menghadapkan wajahku kepadamu dan menyandarkan diriku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, sebagai bentuk takut dan berharap kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik. Nggak ada tempat berlari, tempat bernaung, ya. Kabir. Ini mengandung makna yang dalam sekali. Yang terkadang memang kita kurang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Ajlah Al-Kindi berkata dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasannya dia pernah didatangi seseorang dan ditanyakanlah tentang ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dia menjawab, janganlah engkau mengenakannya untuk berbuat maksiat dan juga melakukan penipuan. Ibnu Zaid mengatakan, orang-orang musyrik tidak bisa membersihkan diri sehingga Allah menyuruh beliau membersihkan. Diri dan pakaian beliau. Pendapat ini yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ayat ini juga mencakup pembersihan hati, karena masyarakat Arab menyebut hati dengan istilah thiyabun, pakaian. Demikian sebagaimana diungkapkan oleh Umrul Qais, afatimu mahlan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azma'ti hajri fa ajmili wa in taku qad sa'atki minni khaliqah fasali fiyabi min thiyab. Ini ada yang salah, bukan fasali, fasulli. Fasulli fiyabi min thiyabi kitansali. Wahai Fatimah, tinggalkan sikap menentangmu ini. Jika engkau ingin aku pergi, bersikap baiklah. Dan jika engkau mendapat perlakuan kurang berkenan dariku, maka bertanyalah kepada hatiku dari hatimu. Niscaya engkau terhibur. Nah, ini ada yang salah di terjemahannya. Dibetulkan dulu. Jika engkau, wahai Fatimah, wahai Fatimah, wahai Fatimah, perlahanlah. Mahlan itu artinya perlahanlah. Kemudian ba'da hadza tadalluli, kurangi sedikit manja dan pura-pura engganmu. Tadallul ini sifat manja, sifat nggak mau gitu ya. Ya, kurangi sedikit manja dan pura-pura engganmu. Kemudian wa in kunti qad azma'ti hajri, dan jika engkau telah memutuskan, dan jika engkau telah memutuskan hendak meninggalkanku, maka lakukan dengan cara yang indah. Lakukan dengan cara yang indah. Nah, kemudian, dan jika engkau mendapat perlakuan kurang berkenan dariku, dan jika ada tabiatku yang membuatmu tidak berkenan, yang mungkin boleh terjemahannya, maka bukan sali, maka tadi anak perbaiki, karena memang tulisannya sali itu artinya bertanya, tapi yang betul fasulli, bukan bertanya, yang artinya sulli itu maka lepaskanlah bajuku dari bajumu. Ini kan terjemahkan hati nanti ya. Niscaya
ia akan terlepas perlahan dengan mudah. Dia akan terlepas dengan perlahan dan mudah. Tansali. Ini terjemahannya terhibur ya. Naam, ahibati fillah. Bait ini dihadirkan oleh Ibnu Katsir untuk menyebutkan bahwasanya di antara makna thiyab adalah hati. Di sini disebutkan pakaianmu bersihkanlah. Jadi ada banyak penafsiran para ulama ya. Membersihkan pakaian dari najis, membersihkan dari jangan sampai pakai baju untuk kemaksiatan, untuk penipuan. Dan di antara maknanya adalah membersihkan hati. Kemudian disebutkan bait syair ya, karena memang Diwanul Arab itu syair. Dan kita tahu Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab dahulu ternyata menggunakan kata thiyab untuk pengganti hati. Kemudian disebutkanlah bait syair Umrul Qais. Jadi Umrul Qais ini sedang merayu, nggak tahu, merayu seorang perempuan yang namanya Fatimah ya, dipanggil dengan Afatimu mahlan ba'd hadha tadalluli. Tadi, wahai Fatimah, perlahanlah engkau kurangi sedikit manja dan pura-pura engganmu. Sampai yang tadi kita sudah baca, ada tambahan. Anda ingin menyebutkan bagaimana syair-syair Arab itu memang yang paling enak adalah yang paling dusta, kata Syekh. Yang isinya rayuan-rayuan gombal ya. Setelah disebutkan tadi wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabaki tansali. Lalu Imrul Qais mengatakan agharraki minni anna hubbaka qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Apakah engkau terpedaya oleh kenyataan bahwa cintamu telah membunuhku, kata dia. Dan bahwa apapun yang kau perintahkan kepada hatiku, ia akan melakukannya. Wa ma dharafat aynaki illa litadribi bisahmaiki fi a'syari qalbin muqattali. Dan tak pernah matamu menitikkan air mata kecuali untuk memanah dengan kedua anak panahmu ke sasaran bagian-bagian hatiku yang sudah penuh dengan luka. Ya, ini sebuah bait syair yang isinya rayuan kepada seorang wanita. Dan hati-hati wanita, karena wanita itu lemah ya. Kalau sudah dipuji, disanjung, macam-macam, padahal yang menyanjung adalah orang yang haram seharusnya melakukan itu kepada dirinya, hendaklah dia berhati-hati. Baik, jadi makna wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, bisa bermakna hatimu dari kemaksiatan, dari berbagai penyakit hati ya. Tentu yang paling utama membersihkan hati dari kesyirikan. Baik, lanjutkan. Firman Allah Azza wa Jal, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ali bin Abi Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas, warrujza berarti patung-patung, tinggalkanlah. Ibrahim dan Ad-Dhahhak berkata, warrujza fahjur, yaitu tinggalkanlah kemaksiatan. Apapun maknanya, tidak berarti Nabi pernah melakukan kemaksiatan sebelumnya. Yang demikian, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 1. Barakallahu fikum ya. Jadi kalau kita lihat susunan perintah Allah Azza wa Jal, yang mana manusia ketika melaksanakan perintah Allah, sejatinya dia sedang naik anak tangga untuk menuju kepada keabadian. Perintah pertama adalah bangkit menyampaikan peringatan. Yang kedua, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, membersihkan pakaian. Membersihkan hati.
Kemudian yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa. Jadi hatinya bersih, amal perbuatannya bersih dari kemaksiatan. Jadi kalau bicara kemaksiatan, tadi kita bicara bahwasanya yang paling harus dibersihkan hati darinya adalah kesyirikan. Maka perbuatan yang paling harus ditinggalkan adalah perbuatan ya tadi, meninggalkan berhala-berhala, ya, patung-patung yang kita tahu di Mekah ada 360 berhala yang menghiasi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Dan ketika Allah memerintahkan hal ini, bukan berarti beliau dalam kondisi sedang berbuat dosa terus tinggalkan. Enggak. Sebagai arahan agar Nabi melanjutkan perjuangan beliau, meninggalkan berhala-berhala itu, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Jadi ketika Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah, bukan berarti sebelumnya nggak bertakwa. Beliau telah bertakwa kepada Allah, tapi peringatan yang membuat orang jadi ingat untuk terus berjalan di atas kebenaran walaupun penuh dengan tantangan. Ya, ketika seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak belajar nak ya, bukan berarti anaknya nggak belajar. Anaknya mungkin sudah belajar, tapi harapannya dia terus melakukan. Kalau dikatakan nak jangan nonton yang nggak berguna ya, dengan handphonemu, bukan berarti anaknya nonton yang tidak berguna, tapi ingin mengingatkan. Karena kadang-kadang anak mengatakan, emangnya anak nggak berguna? Ini loh anak dengarkan kajian. Enggak. Jadi itu perintah atau itu larangan agar orang jadi ingat. Apalagi ini Nabi SAW. Kalau manusia ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, ya dia memang belum bertakwa. Dikatakan tinggalkan kemaksiatan, memang kita adalah pelaku dosa, yang banyak dosa yang kita lakukan. Baik, dilanjutkan. Jadi sampai ayat kelima ini, inilah yang pertama kali turun ya, 5 ayat. Yang turun setelah Iqra tadi. Baik, lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastakthir," dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ibnu Abbas berkata, janganlah memberi sesuatu untuk mendapatkan yang lebih banyak. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ikrimah, Mujahid, dan selain mereka. Ibnu Zaid berkata, jangan pernah memberi manusia atas nama kenabian dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk mengambil pengganti dari segala hal yang bersifat duniawi. Adapun yang paling jelas adalah pendapat pertama. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik ya. Dikatakan yang lebih kuat ya. Makna wala tamnun tastakthir. Pendapat Ibnu Abbas, jangan memberi sesuatu untuk mendapatkan yang lebih banyak ya. Jadi bukan mencari akhirat, tapi mencari dunia. Tidak sedikit di antara kita memang yang ambisinya dunia. Sampai dia memberi pun yang dicari dunia. Padahal seharusnya yang kita cari adalah akhirat. La maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya ma fiha. Kalau kita ngasih 1 juta lalu berharapan kita dikasih 1 miliar umpamanya di dunia ini, banyak sekali 1 miliar ya, dari 1 juta jadi 1 miliar. Kata Nabi SAW, tempat pecut kalian, bicara pecut ini ya 1 meter anggap ya, karena dulu para sahabat biasa naik onta, kuda, keledai yang kadang-kala harus dipecut ya supaya dia jalannya lebih cepat umpamanya. Mungkin 1 meter lah tempat itu. Di surga yang 1 meter itu lebih baik dari dunia dan isinya. Terus kenapa kita memberi berharap balasan dari orang yang kita beri ya? Kita berharap memperbanyak, memperkaya diri kita dalam kehidupan dunia ini, lupa dengan akhirat. Nah, lanjutkan. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa li rabbika fasbir," dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Artinya, jadikan kesabaranmu atas tindakan mereka yang menyakitkan untuk mendapatkan keridhaan Rabbmu. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid. Barakallahu fikum ya. Ayat ini mengingatkan bahwa ada manusia-manusia yang bersabar bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang bersabar karena
mencari popularitas. Ada orang yang bersabar karena takut malu. Kalau dia nggak sabar, malu nanti apa kata orang gitu loh. Maka di sini Allah menyebutkan bahwa sabarmu karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bicara sabar, kita tahu sabar itu ada 3 macam. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap ujian-ujian, takdir-takdir yang tidak menyenangkan. Dan ayat ini turun di awal-awal fase dakwah beliau untuk mempersiapkan diri. Engkau akan disakiti loh. Kan perintahnya qum fa'anzir, memberikan peringatan. Terus perintah-perintah lain, kemudian Allah katakan wali rabbika fasbir. Engkau akan disakiti. Yang terkadang orang yang disakiti oleh kaumnya, kemudian dia mutung. Mutung itu putus asa. Oh, enggak, sudah, aku nggak mau dakwah lagi gitu loh. Ada kejadian salah satu nabi, Nabi Yunus alaihissalam. Ketika kaumnya menolak dakwah beliau, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Maka Allah ingatkan Nabi alaihissalam, wala takun ka sahibil hud. Kau jangan jadi seperti sahibul hud. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Karena kadang-kadang orang tadi merasa berat, gak mampu, aduh sudahlah. Daripada ruwet ini itu anasan, tinggalkan. Karena memang mengurus manusia, mengajak orang dalam kebaikan, itu membutuhkan energi, membutuhkan pikiran. Yang semua itu ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dibandingkan engkau ngurusin yayasan, umpamanya ngurusin umat dengan ngurusin kambing atau ngurusin bebek di rumah, ngurusin ikan, ya lebih mudah ngurusin yang kedua tadi. Tapi dalam ngurusin umat ini ada sebuah ganjaran yang besar, tapi perlu kesabaran. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Ibnu Abbas berkata, An-Naqur berarti sangkakala. Menurut Mujahid, sangkakala itu menyerupai tanduk. Barakallahu fikum. Nah, iya. Apabila ditiup sangkakala, ya. Tadi kan beliau di posisi yang diperintahkan untuk memberikan peringatan. Di antara peringatan yang beliau sampaikan adalah ayat ini. Manusia itu kalau dikasih tahu bahwa besok akan sampai ke kampung ini banjir bandang, atau enggak lah, bukan banjir bandang, yang biasa diprediksi oleh orang-orang itu tornado atau angin topan, ya, badai. Dikatakan kepada mereka, badai ini akan sampai ke tempat ini. Kapan? Ya kalau prediksinya 2 jam lagi umpamanya. Orang yang percaya bahwa badai itu akan datang 2 jam kemudian, maka dia akan meninggalkan rumahnya, atau dia akan menyelamatkan dirinya di tempat yang aman, mengambil barang-barang dia. Itu yang percaya. Yang tidak percaya, oh beritanya bohong gitu. Maka tahu-tahu badai datang, dia dalam kondisi belum siap-siap menghadapinya. Maka di sini Allah menyampaikan apabila sangkakala ditiupkan. Sangkakala itu qarnun yunfakhu fihi. Disebutkan di sini bahwa sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup, ya. Jadi ada yang mengatakan sangkakala itu trompet. Enggak, dia seperti tanduk yang besar sekali. Yang ditiup, yang akan mengeluarkan suara yang memekikkan.
Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka itu adalah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Sangkakala ditiup 2 kali. Ada yang berpendapat 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ditiupkan yang pertama adalah menunjukkan kehancuran alam semesta ini. Ditiupkan yang kedua adalah dibangkitkannya manusia. Maka hari itu sulit bagi orang-orang kafir pada saat terjadinya kiamat, dan berat bagi mereka tatkala mereka dibangkitkan dari kuburnya juga. Sangat sulit bagi mereka karena mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan di dunia akan dibalas. Pada hari itu mereka meyakininya. Tapi ketika di dunia, ya mereka merasa hidup itu hanya sekali dan tidak akan dibangkitkan kembali, sehingga nikmati hidupmu, kata mereka. Enggak. Akan ada kehidupan setelah kehidupan kita sekarang ini. Nah, lanjutkan. Lalu firman-Nya, "Fadzalika yauma idzin yaumun asir." Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Maknanya adalah yang keras. Nah. Kemudian, kelanjutan ayat tersebut, "Alal kafirina ghairu yasir." Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak mudah bagi mereka. Barakallahu fikum. Di sini Allah menggabungkan 2 kata. Asir yang artinya sulit, yasir yang artinya mudah. Untuk menegaskan bahwa ada kemudahan buat orang-orang kafir pada waktu itu. Hari itu hari yang sulit dan tidak ada kemudahan di sana buat orang-orang kafir. Ahibati fillah, Rasul SAW diutus rahmatan lil alamin. Maka bagaimana beliau terus memberikan peringatan kepada kaumnya. Ditolak, dimaki, dibuli, diusir, disakiti, beliau tetap menyampaikan. Karena beliau ingin orang-orang selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat 11 pada pertemuan yang selanjutnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali, barakallahu fiik. Bismillah, izin membacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah maksud dari perintah wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah dalam kehidupan seorang muslim? Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, tadi sempat disinggung ya, bahwa saya tentunya mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya, dengan menjauhi larangannya. Itu sebagai bentuk kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Percaya dengan berita-berita yang Allah sampaikan. Kemudian aplikasi dalam kehidupan ini membuat kita orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala kita menghadapi masalah, kita tahu nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita meninggalkan berbagai bentuk ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya mengagungkan Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meyakini dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah lah pemilik segala-galanya, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat ya. Itu di antara makna mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika engkau punya masalah atau kena musibah, engkau mungkin tidak bermudah-mudahan untuk mengeluh kepada manusia, karena kita tahu manusia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Allah lah yang bisa menyelesaikan. Jangan sampai kita mengadukan Allah yang Maha Penyayang kepada makhluk yang tidak pandai berkasih sayang. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, perintah meninggalkan dosa datang setelah perintah beribadah.
Apakah ini menunjukkan bahwa dakwah akan sulit diterima jika pelakunya masih tarekat maksiat? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bicara seorang da'i, maka sebelum dia mengajak orang lain, dia harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Secara agama dan secara dunia, ini adalah prinsip yang harus diikutin. Contohnya, ketika terjadi kondisi emergensi di pesawat, kemudian jatuhlah masker oksigen itu. Siapa yang pertama pakai? Maka yang pertama pakai adalah bapaknya sebelum anaknya. Dia selamatkan dirinya terlebih dahulu, baru dia menyelamatkan orang lain. Begitu pula dalam kondisi menyampaikan agama Allah ini dalam rangka menyelamatkan orang lain dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan dia dulu yang seharusnya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti orang kalau mau berdakwah itu harus nggak punya dosa. Kalau dikatakan harus nggak punya dosa, maka nggak ada yang berdakwah. Karena manusia adalah pelaku dosa. Tapi hendaklah orang ini dakwahnya itu benar, bukan pura-pura. Bukan mengajak orang lain dalam kebaikan, kemudian dia sendiri mengabaikan kebaikan tersebut. Bukan mengajak orang lain untuk meninggalkan dosa, sedangkan dia sibuk dengan dosa-dosanya. Akhirnya dakwahnya itu hanya untuk untuk ceramah, ya, untuk mendapatkan amplop atau apa, supaya terlihat sebagai sosok yang berilmu, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di surat Fatir, ya, Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a, ya, di surat bukan Fatir, surat Fussilat, ya. Di surat Fussilat ayat 33 Allah mengatakan, siapakah yang lebih baik ucapannya mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah, wa amila salihan, dia mengajak kepada Allah, dia sendiri beramal soleh, gitu loh. Wa qala innani minal muslimin, dia berkata aku termasuk orang-orang Islam, gitu loh. Jadi hendaklah seorang pendakwah itu harus bermuhasabah. Apakah dia benar mengajak orang kepada Allah, atau dia hanya pura-pura saja? Maka di ayat Al-Mudaththir itu, bagaimana Allah ketika memerintahkan kepada nabinya untuk berdakwah, tapi ada beberapa arahan yang berkaitan dengan dirinya, sehingga orang itu menyelamatkan dirinya, kemudian menyelamatkan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Naam, tafadhali, barakallahu fiik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana cara menjaga hati agar tetap ikhlas dalam beribadah di tengah kesibukan dunia? Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, kalau pertanyaan bagaimana menjaga hati di tengah-tengah kesibukan dengan urusan dunia ini, Allah sudah memberikan arahan di surat Al-Jumu'ah, ya. Ketika orang sholat, biasanya dia fokus dengan akhiratnya. Walaupun kadang-kala di sholat pun memikirkan dunia. Selesai sholat, orang akan kembali dengan aktivitas dunianya, yang menjadi ayah sibuk di rumahnya mungkin, sibuk bekerja, yang jadi ibu dia punya berbagai macam aktivitas yang menyebabkan dia kadangkala lupa dengan berbagai macam yang bermanfaat dalam urusan agamanya. Apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila
telah tuntas pelaksanaan sholat Jumat nih ya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Jadi dari rumah Allah kita keluar, kemudian mencari karunia Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Terus bagaimana supaya kita tidak terlena ketika mencari dunia ini, ketika disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, karena dunia memang melalaikan dan menyilaukan mata manusia. Maka kata Allah, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah, mengingat Allah yang banyak agar kalian beruntung. Maka kalau engkau ingin selamat, perbanyak zikrullah. Dan zikir itu dengan lisan. Ucapkan dengan lisanmu. Dengarkan dengan telingamu. Masukkan ke dalam dadamu. Itu zikrullah yang sempurna. Dengarkan, jadi engkau baca bukan. Dengarkan. Ketika engkau sendiri nggak ganggu orang, kau katakan subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Dan nih buat orang-orang yang hidup di jalanan, yang suka safar umpamanya. Maka ingat sunnah Nabi SAW, bagaimana para sahabat mempraktekkan hal itu. Ketika mereka melewati jalan yang naik, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang mereka mengatakan la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika jalannya turun, mereka bertasbih, subhanallah, memuji Allah, menyucikan Allah Azza wa Jalla, terus berbanyak. Dan ingat ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba engkau dawamkan, ingat ya, engkau baca, dengerin. Dengarkan. Karena anak merasakan ya, ketika anak baca tanpa dengar, kadang-kala hilang. Tahu-tahu kemana pikiran kita. Tapi tatkala kita baca, kita dengarkan ya. Nggak harus teriak keras-keras ya, enggak. Tapi kau dengerin. Sehingga itu akan lebih masuk ke dalam hatimu. Dan semoga dengan cara itu, engkau akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ingatlah kepada Allah yang banyak agar kalian beruntung. Kemudian Allah mengatakan, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Ingatlah kepada aku akan ingat sama kamu, kata Allah. Ya Allah, jemaah. Gimana kalau Allah ingat sama kita, jemaah? Gimana kalau kita disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla? Sebuah keagungan dan kemuliaan yang seharusnya manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan. Barakallahu fikna. Izin pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya. Saya umur 39 tahun, usia menikah menjalani 10 tahun, dikarunia anak umur 5 tahun dan 9 tahun, yang tertua autis. Sudah beberapa bulan ini, istri lebih banyak membantu kebutuhan rumah tangga, karena penghasilannya lebih besar dan dihasilkan dari live TikTok konten menyanyi. Kesalahan saya, beberapa bulan lagi mau memasuki usia 40 tahun. Saya ingin sekali hijrah yang sebenar-benarnya menuju jalan yang diridhai Allah, dan sudah mengutarakan itu ke istri. Tapi istri menjawab penuhi dulu kewajiban sepenuhnya, baru ikut hijrah sama-sama. Dan beberapa bulan terakhir ini selalu berdebat terus, dan akhirnya puncaknya saya saat ini keluar dari rumah. Pertanyaannya, apakah cerai adalah solusi saya saat ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Proses hijrah itu memerlukan iman yang kokoh dan kuat. Ada orang yang hijrah karena dunia. Seperti tadi sang istri mengatakan,
penuhin dulu kewajibanmu, kita hijrah bareng-bareng. Jadi yang dicari adalah dunia. Padahal kita tahu hijrah itu meninggalkan dunia ini menuju kepada Allah Azza wa Jalla demi menyelamatkan agama, bukan demi memperkaya diri mencari dunia. Maka nasihat anak kepada sang suami yang bertanya, semoga engkau mendengarkan nasihat ini. Bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Banyaklah berdoa. Kemudian yang kedua, duduklah sama istri. Merenungkan kehidupan ini. Ajak istri untuk membaca Al-Quran bersamamu. Membaca artinya. Ajak istri untuk melihat ada orang-orang yang lebih susah hidupnya. Lembutkan hati istri. Kemudian isi dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kuatkan imannya ya. Sampaikan dia kepada Allah yang Maha Agung. Dan bahwa ujian yang diterima itu dalam rangka agar kita ya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sang suami cuma mengutarakan ayo kita hijrah, ini haram, ini nggak boleh. Sedangkan imannya belum kuat, ya dia nggak akan meninggalkan hal itu. Maka nasihat anak kepada suami, jangan terburu-buru untuk berpisah dan bercerai. Tapi bagaimana engkau balik ke rumah sekarang, duduk sama istri. Dan kalau bicara pekerjaan, bagaimana kalau istri mau membantu? Insya Allah kita cari pekerjaan yang halal ya. Subhanallah, kerjaan yang halal itu banyak. Tapi kadangkala orang terburu-buru karena tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram yang dipikirkan menghasilkan. Padahal hasil dari yang haram tidak akan mengantarkan kepada keberkahan. Yang ada seperti orang yang minum air laut. Dia akan terus haus. Karena gak berkah yang dia dapatkan. Maka nasihat anak kepada suami, ajaklah istri untuk hijrah tanpa ngomong untuk hijrah. Tapi gimana sekarang di rumah, ajak istri tadi mungkin dia masih sibuk dengan kegiatan itu. Oke, ada waktu dengarkan kajian. Memang setengah jam, 1 jam dalam sehari. Bareng-bareng lah. Semoga dengan cara itu istri akhirnya bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Lalu dia menjadi orang yang soleha dan mendampingimu untuk melanjutkan kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Izin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tafadhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz. Salam. Ana mau tanya, Ana punya kakak laki-laki yang sudah nikah tapi nggak peduli sama adik perempuannya dan sama ibu Ana. Padahal suami istri kenal sunnah dan mereka ngajar di pondok sunnah terkenal. Dan Ana sama kakak Ana tinggalnya deketan, tapi nggak pernah nengokin Ana Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Padahal dulu mereka belum punya rumah, selalu nitipin anak-anaknya di tempat kerja Ana. Sekarang mereka udah punya rumah dan semuanya langsung lupa sama Ana Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Subhanallah jamaah. Ana jadi ingat deh dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Beliau itu berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasda fil ghina wal faqr atau fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap pertengahan pada kondisi kaya atau fakir. Karena memang orang yang faham agama yang dikatakan udah ngaji sunnah, tetap dunia ini menggoda dia. Kalau tadi dikatakan oleh adiknya, jadi lupa gitu loh. Pada saat nggak punya ingat, pada saat mapan hidupnya jadi lupa. Itu mungkin terjadi. Oke, kita belajar, kita ngaji, kita punya banyak ilmu, ada banyak dalil yang kita hafalkan. Tapi tanpa taufik dari Allah, kita nggak akan bisa mengamalkan. Seperti tadi, ada orang yang berdakwah, yang ngajar sebagai profesi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan benar-benar untuk mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat sang adik, apa sikap yang harus dilakukan? Karena yang bertanya adiknya ya. Maka doakan kakakmu. Kalau mereka nggak berkunjung, engkaulah yang berkunjung.
dalam rangka menyambung silaturahim. Mungkin benar kakakmu di sana memiliki kesibukan yang membuatnya tidak bisa mengunjungimu. Berbaik sangkalah kepada kakakmu. Sambil didoakan, engkau yang nyambung. Karena kadangkala kita ini berharap balas budi dari orang. Maka tatkala yang kita harapkan adalah balasan dari orang lain, engkau akan kecewa. Karena manusia ini, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Apa sih kebaikanmu sama dia? Sedangkan Allah yang maha baik aja dia lupakan kadang-kala. Apalagi kita. Maka nasihat anak, engkau berusaha untuk menyambung rahimmu. Kalau mungkin dengan cara berkunjung ya, tengok ponak-ponakanmu di sana yang dulu pernah hidup bersamamu. Semoga dengan itu kakakmu bisa membaik ya. Atau memang kakak memang ternyata punya kesibukan yang menyebabkan dia nggak bisa. Berarti aku yang berkunjung ke sana ya. Semoga dengan cara itu hubungan kalian jadi lebih baik ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Izin pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, bagaimana hukum seorang suami yang memiliki usaha travel haji atau bertugas sebagai pembimbing ibadah umroh dan haji, namun melakukan kezaliman terhadap istrinya dengan menikah lagi? Dan bagaimana hukumnya jika istrinya yang merasa terzalimi berdoa kepada Allah agar usaha suaminya tersebut ditutup atau bangkrut karena perbuatan zalimnya? Jazakumullah khairan. Naam, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, ada orang dizalimin, ada orang merasa dizalimi. Ini berbeda. Oleh karena itu, kelak pada hari kiamat, Allah akan menegakkan timbangan keadilan. Karena ada orang yang merasa dizalimi, belum tentu dia dizalimi. Tapi perasaan dia dizalimi. Oke, nanti akan ditegakkan timbangan, ada persidangan. Sisi mananya engkau dizalimi? Contoh tadi, suaminya nikah lagi. Apakah seorang suami yang nikah lagi disebut melakukan kezaliman? Tidak. Tapi boleh jadi dengan dia menikah lagi, dia melakukan kezaliman bukan di pernikahannya. Tapi dia tidak lagi memberikan hak-hak istrinya. Dia lebih condong kepada istri yang keduanya. Dia lebih sibuk dengan istri keduanya. Karena dia punya mainan baru mungkin seperti itu. Kemudian dia lupa dengan istri pertamanya. Yang hidup bersama berjuang dahulunya bersama sang suami. Lupa sama anak-anaknya. Jadi kezalimannya itu, ini kan tadi anak katakan ada orang yang merasa dizalimi, ada orang yang memang dizalimi. Nanti engkau akan mendapatkan hakmu. Kalau memang benar suamimu menzalimu. Tapi kalau menikah lagi dalam hukum agama, enggak, dia tidak menzalimin. Karena menzalimin itu mungkin secara sederhana mengambil haknya. Tidak memberikan hak orang lain, mengambil milik orang lain. Sedangkan seorang suami itu punya hak menikah 4. Namun Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu di sini. Apabila kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, melakukan kezaliman nantinya, maka cukup 1. Apabila sang suami ini tidak mampu berlaku adil, ya, kemudian dia melakukan penzaliman, ya dia telah melakukan perbuatan dosa. Tapi yang jelas, engkau akan mendapatkan hakmu nantinya di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau benar suamimu menzalimi. Terus berkaitan dengan doa. Apakah boleh sang istri mendoakan dengan doa buruk tadi supaya usahanya bangkrut ini dan itu? Orang yang dizalimi, ingat bukan orang yang merasa dizalimi. Tapi memang orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Tapi jangan sampai
di doa dia melakukan kezaliman. Contoh nih ya, ada orang yang motornya dicuri. Motornya dicuri. Kan dia dizalimin. Lalu dia angkat tangan berdoa memohon kepada ya Allah, berikan balasan yang setimpal buat orang yang mencuri motorku. Semoga dia mendapatkan balasan. Ini dia memohon keburukan buat orang itu. Tapi ada orang yang mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang mencuri motorku ini. Kalau hukum dalam Islam kan pencuri dipotong kayaknya. Mudah-mudahan dia kecelakaan, patah kedua kakinya, patah kedua tangannya, anak dan istrinya berantakan. Ini akhirnya doanya isinya kezaliman. Maka ketika engkau mendoakan keburukan, doakan yang setimpal dengan kezaliman dia. Karena jangan sampai dalam doanya juga melampaui batas. Akhirnya dia melakukan kezaliman. Jadi buat sang istri, coba engkau duduk merenungkan. Kalau ternyata suamimu poligami, menikah lagi. Dan engkau tahu secara hukum agama, itu diperbolehkan, bukan sebuah kezaliman. Kemudian yang kedua, engkau tahu suamimu tetap memberikan hakmu. Maka fokuslah dengan dirimu. Jangan fokus sama suami. Engkau hamba Allah, engkau akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang kau lakukan. Engkau akan dihisap sendiri. Suamimu akan dihisap sendiri. Jalani kehidupan ini dan yakinlah bahwa takdir Allah itu kalau sudah ditetapkan atas dirimu, berarti engkau mampu menghadapinya. Karena Allah tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ya, ada perasaanmu yang mungkin harus bergejolak ya, dengan suami melakukan itu. Tapi sekali lagi fokuslah menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Kalau engkau sudah punya anak tadi, sibukkan dirimu dengan anak-anakmu. Cari keridhaan Allah Azza wa Jal. Jangan sampai engkau menderita dua kali. Engkau menderita karena dipoligami, lalu engkau menderita karena memikirkan hal-hal negatif yang membuat hidupmu jadi berantakan. Ingat, badai pasti berlalu. Sebagaimana malam yang panjang, dengan kegelapan yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan, akan diusir dengan fajar yang menyingsing di arah timur. Dan ketahuilah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samasi, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.